Tersembunyi di lereng Gunung Lawu, Karanganyar menyimpan sejuta pesona. Bukan hanya hamparan hijau yang menyejukkan mata, tapi juga denyut sejarah yang tak lekang oleh waktu, serta bangunan-bangunan heritage yang memanjakan mata. Langkah ini mengantarkanku ke sebuah kota yang terletak di lereng Gunung Lawu. Cerita-cerita yang sampai ke telingaku membawaku memijakan kaki ke tanaman hangat dan tenang ini. Halo Sobat Vakansi, selamat datang di Potret Vakansi. Buka mata, rekam cerita. Jadi pagi ini aku ada di kota Karanganyar, kota yang hangat, tenang, dan terasa dekat. Yang dimana setiap sudutnya pasti punya cerita yang siap dibagikan. So ikut aku untuk eksplor kota Karanganyar. Dari suasana kota, kakiku membawaku ke bangunan besar yang memikat dan memanjakan mata. Sebelum masuk ke gedungnya, kita harus membeli tiket terlebih dahulu Sobat Vakansi. Satu tiket berlaku untuk satu orang dengan tarif 40.000 ya. Nah Sobat Vakansi, dulu ini sebuah pabrik gula, namun sekarang lihatlah The Jolamadu berubah menjadi ruang estetik yang hidup dan menjadi pilihan anak muda untuk mengekspresikan diri. The Jolamadu bukan sekedar bangunan kuno yang direvitalisasi, tapi sebuah ikon bagi Karanganyar yang menyediakan ruang untuk para generasi menyalurkan kreativitasnya, serta menjadi tempat wisata edukasi sejarah. Nah Sobat Vakansi, stasiun Gilingan ini kini berubah menjadi sebuah museum yang menyimpan mesin-mesin tua, di mana dulu mesin ini menggiling ribuan batang tebu. Siapa sangka tempat yang dulunya dipenuhi dengan aktivitas industri sekarang berubah menjadi ruang penuh warna, karya seni yang indah, serta tawa pengunjung.
Ruangan yang penuh warna ini dulunya sebuah stasiun karbonatasi dari pabrik gula loh sobat vakansi. Namun sekarang ruangan ini menjelma jadi ruang seni dan kerajinan dengan dinding-dinding yang dipenuhi lukisan mural berwarna cerah dan ilustratif. Di Jolomadu bukan sekedar bangunan tua, ia adalah simbol transformasi, tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu. Menciptakan harmoni yang menginspirasi, diisi dengan seni dan ide-ide segar yang tumbuh di antara tiang-tiang bersejarah. Setelah melihat tempat ini, aku jadi tahu sejarah itu bukan cuma kenangan, tapi bisa jadi pijakan masa depan. Dan kalau ngomongin masa lalu, aku tahu kemana langkah ini harus berlanjut. So, sobat vakansi jangan kemana-mana karena akan ada yang lebih menarik lagi. Tetap di Potret Vakansi, buka mata, rekam cerita. So, sobat vakansi, karena kemarin kita udah ngeliat bangunan-bangunan heritage di kota, kali ini aku mau ajak kalian untuk seru-seruan bareng di Kemuning Sky Hill. So, let's go! Wah, seru banget ya sobat vakansi, walaupun tadi treknya tuh bener-bener bolongannya gede-gede banget, tapi perjalanan kali ini bener-bener bikin petualangannya tuh jadi hidup banget. So, jadi ikutin terus keseruannya hari ini. Let's go! Ternyata Karanganyar bukan hanya memiliki bangunan yang penuh sejarah, tapi juga keindahan alam yang memberikan sensasi luar biasa dengan pemandangan hijau yang menyejukkan dan udara segar di alam terbuka. Makasih ya, Wah. Aduh. Oke sobat vakansi, karena tadi kita udah nguji adrenalin dengan trek yang bener-bener ekstrim. Kali ini aku mau nyantai dulu sembari nikmatin pemandangan yang hijau buat manjain mata. Oke, let's go! Nah sobat vakansi, sekarang aku udah ada di Kemuning Sky Bridge. Ini tuh salah satu jembatan yang lagi ramai dikunjungi wisatawan. Sekarang ikut aku buat lihat ke dalam. Sobat vakansi, setiap spot wisata yang ada di Kemuning Sky Hills ini tiketnya berbeda-beda. Jadi terjual terpisah di setiap pintu masuknya. Nah, jembatan kaca ini adalah jembatan viral dan tertinggi yang ada di Jawa Tengah loh. Dengan ketinggian 60 meter, jembatan ini berdiri kokoh dan bisa dinaiki dengan maksimal 150 pengunjung loh sobat vakansi. Duh, rasanya takut ya buat jalan di atas jembatan kaca ini. Tapi semua itu tertutup karena kita diberikan pemandangan yang begitu indah.
Pantas aja ya Skybridge ini menjadi tujuan anak muda maupun orang tua untuk berwisata. Selain pemandangan alamnya yang indah, arsitektur jembatan kaca ini juga bagus dan unik loh. Karena kita sudah berada di kaki Gunung Lawu, rasanya sayang banget kalau kita nggak berkunjung ke satu tempat yang menyimpan banyak sejarah dan spiritual yang kuat, yaitu Candi Ceto. Candi ini salah satu candi tertinggi di Indonesia yang memiliki ketinggian di 1496 meter di atas permukaan laut. Nah, sebelum kita mau naik ke atas, kita harus dipakein kain. Kainnya itu kain kampuh, jadi lihat aku untuk pemasangannya. Ini tuh namanya kain kampuh. Iya. Kenapa kita harus pakai kain kampuh? Selain wisata, Candi Ceto masih digunakan untuk persembahyangan umat Hindu. Selain itu masyarakat sini masih beragama Hindu. Oh, Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Tempat ini lebih dari sekedar warisan sejarah dan budaya. Namun ini adalah sebuah tempat perenungan dan uniknya arsitektur candi ini mirip dengan pura di Bali. Undakannya mengarah ke atas seperti mengajak kita naik, mendekat ke alam dan ke diri sendiri. Lihat nih sobat vakansi, sekarang aku udah ada di Karanganyar, atau lebih tepatnya aku ada di depan gapura Candi Ceto. Bangunannya ini memang mirip dengan pura yang ada di Bali, tapi nggak kalah menarik kan? Kalau mau ngeliat keindahan lainnya, yuk ikut aku ke atas. Kalau masyarakat sini selain upacara adat yang besar itu terkadang di malam Selasa sama malam Jumat. Itu masyarakat sini masih melestarikan kebiasaan atau budaya-budaya leluhur. Salah satunya tempat yang ada di sebelah utara ini namanya Pelinggih Kiai Kerincing Wesi. Itu leluhur warga di Ceto sini. Candi Ceto berdiri anggun di lereng Gunung Lawu, tempat di mana sejarah dan spiritualitas saling menyapa. Tapi nggak cuma tempat ibadah, Candi Ceto juga jadi saksi bagaimana budaya dan kepercayaan masa lalu hidup hingga saat ini. Nah sobat vakansi, setelah kita melihat dan mendengar peninggalan warisan budaya serta seru-seruan di Kemuning Sky Hills, rasanya aku ingin mencari satu sisi Karanganyar yang paling jujur. So jangan kemana-mana, tetap ikutin perjalanan aku di Potret Vakansi. Buka mata, rekam cerita.
setelah riuh yang hangat dari Candi Cetro dan Kemuning Sky Hills, kini kaki membawaku melangkah ke tempat yang lebih sunyi dan lebih jernih. Nah Sobat Vakansi, setelah keindahan alam dari Candi Cetro dan Kemuning Sky Hills kemarin bikin aku penasaran akan keindahan alam apa lagi ya yang ada di kota Karanganyar ini. Derasnya air memanggilku untuk datang ke sini. Ya, selamat datang di air terjun Grojogan Sewu. Nah, Sobat Vakansi, belum sampai atas aja kita udah kerasa banget udara segernya. Apalagi kalau sampai di atas ya. Yuk lanjutin perjalanan nih. Grojogan Sewu adalah salah satu air terjun yang terkenal di Karanganyar. Nama Grojogan Sewu berarti 1000 air terjun, menggambarkan derasnya aliran air yang jatuh dari ketinggian sekitar 80 meter. Gila Sobat Vakansi, seger banget udaranya, terus pemandangan air terjunnya juga indah banget. Kira-kira kalau aku ke bawah bakal seseru apa ya? Yuk ikut aku ke bawah. Suaranya yang riuh membuat hati tenang. Grojogan Sewu bukan hanya tempat wisata, tapi ruang alami untuk menghirup udara yang bersih dan meresapi bahwa Karanganyar punya cara sendiri untuk dinikmati. Nah Sobat Vakansi, karena tadi di laut tiba-tiba hujan, jadi airnya juga nggak jernih dan aku nggak bakal boleh turun ke bawah. Tapi perjalanan ini nggak berhenti sampai sini aja. Aku mau ajak kalian ke satu tempat yang wangi, lembut, tapi terbuat dari bahan alami. So let's go! Sobat Vakansi, baru sampai depan aja udah kecium aromanya. Wangi bunga, wangi rempah, dan udara bersihnya tuh bikin sapaan halus buat pikiran yang capek. Kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk. Tempat ini dulunya adalah pabrik penyulingan minyak atsiri, peninggalan dari era kolonial. Sekarang ia tumbuh jadi ruang wisata dan edukasi yang memanjakan panca indera. Lihat deh Sobat Vakansi, museumnya menarik banget ya. Penuh dengan berbagai tanaman yang jadi bahan baku minyak atsiri. Taman Marigold indah ini menjadi salah satu tujuan utama para wisatawan. Bunga-bunga yang ditata rapi dengan warna kuning yang cerah menambah keestetikan banget kan? Kalau di Taman
taman ini kita bisa melihat berbagai tanaman aromatik dan warna-warni bunga dengan beragam aroma yang dihasilkan dari setiap tumbuhan yang ada di sini. Nah, sobat vakansi, selain bisa menikmati indahnya taman bunga, di sini juga bisa mencoba workshop pembuatan minyak atsiri loh. Sobat vakansi, nggak kerasa ya perjalanan kita di jelajah Karanganyar udah sampai di penghujung. Semoga apa yang udah kita lihat dan rasakan bisa jadi inspirasi buat kalian semua untuk datang dan merasakan langsung pesona Karanganyar. Karena setiap perjalanan adalah kesempatan buat kita. Aku Vira, sampai ketemu di episode Potret Vakasi selanjutnya. Buka mata, rekam cerita. Setiap sudut Karanganyar yang kita jelajahi, mulai dari di Jual Madu yang penuh sejarah dan kreativitas, Kemuning Sky Hills yang penuh petualangan, Candi Ceto yang penuh dengan peninggalan warisan budaya, Grojogan Sewu yang menyegarkan, sampai Rumah Atsiri yang menenangkan ini. Semuanya menjadi potret cerita yang gak bakal aku lupain. Karanganyar bukan hanya sekedar tempat singgah dan liburan semata, tetapi dia juga menjadi tempat di mana kita menemukan keanekaragaman tradisi, budaya, dan sejarah, serta keindahan alam maupun buatan yang memanjakan mata, dan dikemas menjadi sebuah cerita. Di episode selanjutnya, aku akan mengajak kalian menjelajahi kota Lumajang. Mulai dari derasnya Tupak Sewu hingga petualangan menembus awan akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Cerita apa ya yang akan mengisi jurnalku di perjalanan selanjutnya? Saksikan episode Lumajang Eksotik hanya di Potret Vakansi. Buka mata, rekam cerita.